Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan masuk pada proses untuk pembuatan register dan login. Nah, sebelum itu kita buat dulu tabel ya untuk usernya di sini. Jadi di sini kita klik new. Terus di sini kita buat nama tabelnya itu user. Lalu di sini misalkan di sini buat ID user di sini. Untuk ID user ini kita auto increment aja. Terus misalkan di sini namanya di sini nama depan, nama belakang. Terus ini username. Terus kita tambahin satu lagi ya, dua lagi. Ini password. Terus ini create. Terus ini update. Terus ini kita passwordnya ini varchar aja. Terus untuk yang username ini varchar juga. Kita buat aja ini 12 ya maksimalnya. Nama belakang ini varchar, nama depan varchar. Ini misalnya 50. Ini 50 juga. Ini defaultnya 11 ya. Coba 11. Password ini 256. Create add ini kita buat timestamp aja. Terus ini timestamp juga. Terus untuk ini current juga. Terus ini kita buat on update. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik yang save. Nah, jika muncul seperti ini, maka untuk proses pembuatan dari tabel user ini sudah berhasil ya. Selanjutnya itu kita akan masuk pada proses untuk pembuatan dari kita buat fungsi register terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian project kita. Nah, di sini kita akan tambahin satu buah controller dan satu buah model di sini. Kita tambahin di controller dulu. Misalkan di sini kita buat users.php. Terus di model itu kita buat juga satu buah model user model .php. Nah, biar lebih cepat itu kita copy aja yang di sini ya. Kita copy aja. Lalu di sini kita ganti jadi user model. Terus ini nama tabelnya itu tadi users ya, users. Nah, di sini untuk pengecekan datanya apakah ada data di tabel atau tidak, maka ini untuk field si ID-nya itu kita ganti jadi ID user ya, kita sesuaikan dengan ID tabel. Nah, untuk ini bahwa ini register ya, register user, ini update user, ini delete user. Nah, ini untuk ID-nya disesuaikan. Nah, untuk proses pembuatan modelnya ini sudah selesai ya, sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan masuk pada proses pembuatan controllernya di sini. Nah, ini juga kita copy aja, kita copy aja lalu pastekan di sini. Ini biar cepat sih. Selanjutnya itu kita akan masuk pada users. Ini kita sesuaikan ya dengan namanya di sini. Lalu ini modelnya kita samain. Kita memakai model yang user model. Lalu untuk fungsi update untuk fungsi pengambilan data user itu ini ya fungsinya sama sih dengan sebelumnya. Ini bakal ngambil keseluruhan data. Terus nah ini yang di create. Nah, untuk create itu ini kita sesuaikan. Ini nama depan. Terus ini nama belakang. Terus ini username, password. Nah, ini untuk create sama update ini dia otomatis nanti, jadi kita nggak perlu tambahin. Nah, selanjutnya itu ini kita hapus aja nggak apa-apa.
Ini kita hapus. Lalu ini kita sesuaikan ya nama labelnya di sini. Username, ini password. Terus ini juga disesuaikan password. Oke. Nah, untuk fungsi pada model yang akan kita gunakan yaitu tadi kita buat di sini register user ya. Jadi di sini kita buat register user. Masukin di sini. Nah, untuk yang file put ini kita hapus aja. Nah, kita nggak bakal ngeputin gambar ya. Nah, untuk fungsi dari create ini sudah selesai ya. Ini bisa kita coba sih. Kita coba dulu. Kita masuk di bagian Postman. Lalu di sini kita coba klik tambahin satu aja lagi. Terus ini kita copy, pastekan di sini. Terus untuk controller yang kita gunakan itu kelasnya itu users ya. Kita buat users. Kita mungkin ada kita lupa satu lagi. Kita tambahin root-nya di sini ya untuk user. Tes resource users. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lagi ya di Postman. Kita coba untuk dua buah fungsi yang ada pada controller, yaitu pengambilan data dan create ya. Nah, untuk pengambilan data itu kita lakukan setelah inputan data. Kita coba yang register dulu ya. Di sini kita ubah metodenya itu menjadi post. Lalu ini untuk nama dari controllernya itu user ya. Terus kita masuk bagian body, lalu di bagian X from your encode. Lalu di sini kita sesuaikan. Ini kita samain. Ini nama depan, nama belakang, username, password. Nah, misalkan di sini kita buat juga jadi username 23 456. Nah, kita akan coba register. Kita klik send. Nah, kita coba cek dulu ya. Nah, di sini masih ada yang error ya. Ini mungkin saat kita melakukan copy paste tadi ya. Nah, kita coba cek lagi di sini. Oh, ini belum sesuai ya. Ini dia harus sama dengan field yang ada di tabel kita. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini sudah. Ketika kita coba cek lagi, ini nama depan, nama belakang, username sama password. Nah, kita coba tes lagi. Nah, jika muncul seperti ini, maka untuk proses registrasi user baru ini sudah berhasil ya. Kita coba cek, kita browse. Nah, ini sudah ada datanya ya. Create-nya sudah ada langsung dan update-nya juga sudah ada. Nah, yang jadi permasalahan di sini ada satu, yaitu untuk bagian password. Seharusnya ini kita harus enkripsi di sini. Jadi ketika data tersebut atau ketika data kita masukkan, maka untuk password itu tidak bisa kita baca gitu. Artinya kita sudah dirubah ke dalam bentuk yang lain gitu, bukan 1 2 3 4 6 lagi gitu. Nah, caranya adalah dengan cara kita tambahin MD5 pada bagian password ini ya di sini. Jadi kita tambahin di sini MD5. Nah, ketika kita gunain MD5 di sini, maka untuk passwordnya nanti
itu dia akan dirubah atau akan dienkripsi nantinya. Misalkan kita tulis 1 2 3 4 5, maka nanti yang ada di field password ini bukan 1 2 3 4 5, melainkan yang kata-kata lain yang susah untuk dibaca gitu. Nah, kita coba lagi ya di sini ya. Kita coba lagi, misalkan di sini passwordnya itu 1 2 3 aja. 4. Ini kita tulis 4 ya. Ini. Terus kita coba klik send. Nah, jika muncul seperti ini kan ini dia sudah berhasil memasukkan data ya. Nah, kita coba cek. Nah, ini terlihat perbedaan di sini ya. Untuk passwordnya itu sudah berbeda yang kita masukkan tadi ya, karena kita sudah menggunakan MD5. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk proses pengambilan data dan register ya, ini register sederhana, ini sudah berhasil ya. Mungkin buat teman-teman semua yang mau nyoba atau modifikasi, ini juga bisa sih. Mau nambahin email nantinya juga bisa. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial tentang untuk pembuatan ini untuk pengambilan data ya, untuk pembuatan pengambilan data user. Terus untuk register user nantinya juga sudah selesai. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan bahas tentang cara pengambilan data itu berdasarkan ID user. Terus nanti juga kita akan masuk pada proses untuk update serta delete. Mungkin cukup sekian tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.